Coba dibayangin kesatria berbaju zirah yang berkilauan. Pasti yang kebayang tuh simbol kehormatan, keberanian kan? Tapi gimana kalau gambaran romantis itu sebenarnya cuma mitos? Oke, di penelusuran kali ini kita bakal bongkar kenyataan yang jauh lebih brutal di balik legenda para kesatria yang katanya mulia itu. Kita mulai dari kutipan yang lumayan nyelekit dari Mark Twain ini ya. Waktu dia membayangkan dirinya ada di Camelot, dia itu nggak nemuin keanggunan ala negeri dongeng. Malah dia nemuin tempat di mana kekerasan itu udah biasa banget. Sampai-sampai cerita-cerita horor soal pertumpahan darah itu dianggap hiburan. Nah ini petunjuk pertama kita, ada yang salah nih sama gambaran kesatria yang kita kenal selama ini. Dan ini dia pertanyaan intinya. Apakah chivalry atau kesatriaan itu beneran soal melindungi yang lemah dan menjunjung tinggi keadilan? Atau jangan-jangan itu cuma kedok yang keren aja untuk melegalkan gaya hidup yang brutal dan egois? Siap-siap karena kita bakal menantang semua yang mungkin Anda pikir udah Anda tahu soal kesatria. Gini, untuk ngerti soal kesatriaan, kita nggak bisa mulai dari cita-cita luhurnya. Justru kita harus mulai dari masalah yang coba dipecahkan oleh kode ini. Dan masalah itu, seperti yang bakal kita lihat, berdarah banget. Ternyata ya, para penulis kronik di abad pertengahan itu gak terlalu khawatir soal perang sama kerajaan lain. Ketakutan terbesar mereka itu justru datang dari lingkungan mereka sendiri. Kekerasan yang gak ada hentinya dari para kesatria. Mereka ini masalah sosial nomor satu. Kayak para panglima perang lokal yang kalau ada sengketa sedikit aja, langsung diselesain pakai pedang. Jadi, apa sih yang bikin mereka sebrutal itu? Ini bukan cuma soal serakah atau jahat biasa loh. Buat mereka, kekerasan itu adalah sebuah kebajikan, semacam agama bagi kelas kesatria, yang mereka sebut prowess atau keperkasaan. Nah, definisinya ini yang menarik banget. Keperkasaan itu bukan cuma soal jago berantem, tapi soal cinta sama pertarungan itu sendiri. Ini soal semangat dan hasrat untuk nunjukin dominasi lewat kekerasan yang efektif. Semua kebajikan lain, kayak setia, murah hati, itu nggak ada artinya kalau seorang kesatria nggak punya keperkasaan sebagai dasarnya. Dan kutipan ini, wow, ini nunjukin dengan jelas banget gimana keperkasaan itu dalam prakteknya. Ini bukan duel yang sopan. Ironisnya, kutipan ini diambil dari roman kesatriaan yang menunjukin Lancelot yang dianggap kesatria teladan justru membantai musuhnya dengan brutal tanpa ampun. Inilah yang mereka puji. Inilah yang mereka kagumi. Oke, jadi ini poin paling pentingnya. Kecintaan pada kekerasan itu bukan penyimpangan dari kode kesatria, tapi justru jantungnya. Kesatriaan itu ada bukan untuk menghentikan kekerasan. Ia ada untuk ngasih kerangka, memuliakan kekerasan itu, dan menjadikannya pusat dari identitas seorang kesatria. Tentu aja, masyarakat nggak bisa dong ngebiarin para kesatria ini ngamuk semaunya. Para penguasa lain mencoba buat ngendaliin mereka. Nah, dari sinilah muncul perebutan kekuasaan tiga arah yang jadi penentu di era itu. Kita bisa bayangin ini kayak segitiga. Di satu sudut ada chivalry, kaum kesatria itu sendiri yang mati-matian mempertahankan hak mereka untuk melakukan kekerasan. Di sudut lain ada clergy, yaitu gereja, yang pengennya menyalurkan energi liar ini untuk tujuan mereka. Dan di sudut ketiga ada royalty, para raja yang mau memonopoli kekerasan cuma untuk diri mereka sendiri. Yuk, kita lihat sisi pertama segitiga ini. Hubungan yang rumit antara gereja dan para kesatria. Gereja sadar mereka nggak bakal bisa menghentikan para kesatria ini. Jadi, mereka pakai strategi yang cerdas. Mereka mencoba mengambil alih dan mengarahkan mereka. Gereja ini main dua kaki. Di satu sisi, tokoh kayak Santo Bernard dari Clairvaux itu terang-terangan mengutuk kebrutalan dan kesombongan para kesatria. Tapi, di sisi lain, gereja nawarin jalan keluar yang jenius, perang salib. Tiba-tiba, keahlian membunuh seorang kesatria yang tadinya dosa, sekarang bisa jadi tiket masuk surga. Ini ide yang revolusioner banget pada masanya. Seorang kesatria nggak perlu lagi jadi biarawan di akhir hidupnya buat nyelamatin jiwanya. Dia bisa terus ngelakuin apa yang paling dia jago, yaitu berperang, dan perbuatannya itu sekarang dianggap suci. Intinya, gereja berhasil menguduskan identitas inti seorang pejuang. Oke, sisi berikutnya dari segitiga kekuasaan kita adalah konflik antara raja dan para panglima perangnya, yaitu para ksatria. Ini adalah pertarungan klasik antara negara yang mencoba memusatkan kekuasaan melawan para bangsawan yang udah terbiasa jadi penguasa di wilayah mereka sendiri. Raja-raja ini punya rencana yang jelas banget. Mereka mau jadi satu-satunya sumber hukum dan kekerasan yang sah di negaranya.
Jadi, mereka melarang perang pribadi antar bangsawan, memaksa semua sengketa dibawa ke pengadilan kerajaan, dan bahkan mereka ngontrol turnamen yang sebenarnya itu ajang latihan perang. Setiap langkah ini adalah serangan langsung ke kebebasan tradisional para kesatria. Kutipan ini benar-benar merangkum benturan dua dunia yang berbeda. Jadi, ada kesatria namanya Jordan yang mau dihukum mati karena serangkaian pembunuhan dan penjarahan. Pembelaannya? Tapi itu kan terjadi dalam perang. Buat raja, itu kejahatan. Tapi buat si kesatria, itu adalah haknya untuk berperang secara pribadi. Dua pandangan ini jelas nggak bisa sejalan. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Apa sebenarnya tujuan kesatrian kalau bukan untuk menciptakan perdamaian atau melindungi rakyat jelata? Jawabannya ternyata jauh lebih pragmatis dan, ya, egois. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Kesatriaan itu nggak gagal, justru sebaliknya. Ia berhasil luar biasa dalam menjalankan fungsi aslinya, yaitu ngasih kelas pejuang sebuah bahasa kehormatan, kesalehan, dan superioritas untuk membenarkan dominasi mereka yang berlandaskan kekerasan. Kesatriaan itu pada dasarnya menciptakan sebuah klub eksklusif. Aturan mainnya cuma berlaku untuk sesama anggota. Misalnya, jangan bunuh kesatria lain secara nggak adil atau bersikap sopan pada wanita bangsawan. Tapi aturan itu sama sekali nggak berlaku buat para petani yang desa-desanya sering mereka bakar dalam perang pribadi mereka. Kehormatan kesatria itu lebih soal menjaga status di antara teman-temannya, bukan soal kebaikan hati. Dan ini membawa kita kembali ke akar masalahnya. Bagi seorang kesatria, kekerasan itu bukan lawan dari kehormatan, tapi justru bukti dari kehormatan itu sendiri. Setiap tantangan, setiap hinaan harus dijawab dengan pedang. Kehormatan itu bukan cuma dipertahankan dengan kekerasan, tapi didefinisikan oleh kekerasan. Jadi, kesatria berbaju zirah itu ternyata sosok yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang kita bayangkan. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir buat kita semua. Kekesatriaan adalah cara yang ampuh untuk membungkus kekerasan dengan bahasa moral. Kalau di zaman modern ini, kira-kira kode kehormatan, ideologi, atau pembenaran apa ya yang kita pakai untuk melakukan hal yang persis sama? Coba kita renungkan.